Memi harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan memulai kegiatan belajar kita untuk PPKN. Tapi sebelumnya Memi diminta anak-anak untuk menyiapkan terlebih dahulu buku cetak PPKN-nya, kemudian buku catatan dan alat tulisnya. Oke, jika sudah, sekarang kita mau melanjutkan materi kita mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kita juga sudah membahas mengenai proses penyusunan ketetapan MPR. Hari ini kita mau belajar mengenai proses penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu ada di halaman 56. Ya, ada di halaman 56 kita mau bahas proses penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Anak-anak boleh buka buku cetaknya di halaman 56 sampai dengan halaman 57. Oke, jika sudah, anak-anak boleh baca terlebih dahulu mengenai materi kita pada hari ini, yaitu proses penyusunan undang-undang dan perpu. Setelah itu, anak-anak dengarkan penjelasan Memiani mengenai materi pada hari ini. Bab 3 Peraturan Perundang-undangan Nasional. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Tiga, proses penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebelum kita membahas proses penyusunan undang-undang dan perpu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian undang-undang dan perpu. Undang-undang adalah peraturan pemerintah yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan perpu adalah peraturan ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan perpu memiliki kedudukan yang sederajat. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun kekuasaan itu harus dengan persetujuan Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penyusunan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR. 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 3. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. 2. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. 3. DPR mengajukan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, anak-anak, itulah proses bagaimana penyusunan undang-undang baik diajukan oleh DPR maupun DPD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan perpu.
Sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Perpu mempunyai fungsi dan muatan yang sama dengan undang-undang dan hanya berbeda dari segi pembentukannya saja. Jadi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk oleh Presiden namun tanpa persetujuan DPR karena ada suatu hal yang sangat genting. Dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden mempunyai hak untuk mengatur dalam kegentingan yang sangat memaksa. Maka dari itu proses pembentukannya sangat singkat. Nah, Nana, tadi kita sudah membahas bahwa Perpu diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pasal tersebut memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 2. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. 3. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. 4. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Jadi, kesimpulan untuk kegiatan kita pada hari ini adalah undang-undang merupakan peraturan pemerintah yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Untuk fungsi dan muatan dari undang-undang dan Perpu sama ya, Nak. Perbedaannya adalah dalam proses pembentukannya saja. Oke, Memiani berharap anak-anak semua sudah paham mengenai materi kita pada hari ini. Nah, tadi Memiani sudah menjelaskan untuk materi kita pada hari ini. Memiani berharap anak-anak semua sudah paham dan mengerti. Sekarang anak-anak kerjakan tugas di Google Classroom atau PPKN. Tugasnya sudah Memiani share di Google Classroom ya. Anak-anak boleh menyelesaikan tugas tersebut dengan teliti, dengan sukacita, dan tetap semangat. Nah, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita untuk PPKN. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita.